Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulana Nafis Arsalan. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Nah, saya berNIM 251030410. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mentutorialkan gimana sih cara bikin database, terus apa aja sih perintah-perintah sama query-nya tuh. Nah, di sini langsung aja guys, kita masuk ke penjelasan dan tutorialnya. Nah, awal-awal kita bikin database itu sendiri dengan perintah create database. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya dikarenakan untuk menyingkat waktu, jadi aku itu sih copy paste lah AI. Nah, di sini dimulai dari create database. Saya kasih nama databasenya tuh contohnya Tokoku. Nah, udah. Setelah itu di Ctrl Enter. Nah, setelah itu kita harus aktifin atau gunain lah database Tokoku itu. Nah, dengan cara use. Berhubung tadi aku bikin databasenya Tokoku, jadi di sini aku ketik Tokoku. Kita Ctrl Enter. Nah, selesai. Di sini berhasil. Di sini langkah selanjutnya tuh kita bikin tabel-tabelnya. Nah, di sini aku bikin tabel member dulu guys. Nah, di sini isinya tuh ada ID member, nama, dan tanggal lahir. Nah, ID member varchar 15 primary key. Nah, di sini kenapa sih primary key? Terus kenapa sih not null? Kenapa dead? Nah, dari mulai primary key. Jadi ID member itu sifatnya tuh harusnya nggak boleh sama. Nah, primary key itu dia bersifat kode unik. Jadi dia nggak boleh sama dan tidak, ya pokoknya nggak boleh sama lah. Jadi misal nih nimku sama nim orang itu nggak boleh sama. Jadi lebih memudahkan dan emang harus nggak boleh sama. Nah, terus ini nama varchar 25 not null. Nah, apa sih not null itu? Not null itu tuh jadi dia kayak bahasa Indonesianya aja lah. Jadi not null, tidak boleh kosong. Nah, jadi ini nggak boleh kosong, itu nggak boleh, jadi harus diisi. Nah, di sini ada tanggal lahir, date. Nah, date itu biar mempermudahkan kita mengisi tanggal lahir. Jadi nggak perlu lah pakai lain-lain gitu. Jadi emang date itu khusus untuk tanggal, kalender, dan lain-lain. Nah, di sini aku langsung Ctrl Enter. Jangan lupa guys ya, kalau setelah isi codingan ini semua itu selalu diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma, atau titik koma aja sih. Cuman kalau ini kan nih ada buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini aku pengen masukin data. Nah, di sini aku pakai perintah insert into member value. Nah, di sini insert into itu kayak memasukin data lah. Nah, di sini aku udah masukin data ini dan aku tinggal Ctrl Enter. Nah, sebenarnya tuh ini kan masuk ke ID member nih. Nah, ini nama dan ini tanggal lahir. Nah, jadi urutannya tuh sama gitu. Nah, ini kita pakai perintah select bintang from member. Jadi itu fungsinya tuh buat membuka tabel gitu, melihatkan tabel. Nah seperti ini. Ini valid kan guys, member nih. Sekarang kita bikin table barangnya.
Nah, di sini aku ngisi ID barang, nama barang, harga, stok, dan merek. Ya, kayak barang-barang pada umumnya lah. Nah, di sini primary key sama lah kayak tadi. Jadi dia kode unik, kode barang lah, nggak boleh sama gitu. Nah, sini nama barang not null, nggak boleh kosong. Terus harga. Nah, ini double. Kenapa sih double? Untuk double itu sendiri, dia kalau harga kan bisa besar tuh angkanya. Nah, jadi kenapa dikasih double? Karena harga itu bisa besar, jadi ya dikasih double. Nah, untuk stok integer, jadi dia tuh fokus ke angka aja, jadi nggak ada kayak teks atau lain-lain lah. Nah, untuk merek varchar itu jadi bisa teks, bisa angka. Nah, di sini jangan lupa ditutup kurung terus titik koma kontrol enter. Nah, di sini berhasil kan guys? Nih. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, ngisi input data-data barang itu awali dengan insert into. Jadi kayak kita masukkan ke barang dengan input ini barang satu-satu sini bla 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 bla. Nah, di sini urut ya guys ya. ID, ini ID, ini nama, harga, stoknya berapa ini, terus mereknya ini. Nah, kita kontrol enter aja. Nah, habis itu sama seperti sebelumnya, aku pengen ngecek ini tuh berhasil nggak sih, ini tuh ada nggak sih datanya. Nah, berhasil kan guys. Nah, di sini lanjut ke tabel karyawan. Nah, kalau karyawan ada apa aja sih? Biasanya ada ID karyawan, nama, terus username, password, pastinya kan. Nah, seperti sebelumnya, primary key itu untuk kode unik, jadi kode karyawan lah, nggak boleh sama. Terus nama nggak boleh kosong, pasti dong, masa karyawan nggak punya nama. Jadi username, password kosongin. Terus jangan lupa guys, tutup kurung titik koma kontrol enter. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Kalau mau masukin data tuh kita insert into karyawan values, buka kurung, terus isi guys. Dari mulai tadi ID karyawan, terus nama, terus username, password. Nah, kalau udah keisi semua, dirasa cukup, kita kita beri titik koma lalu kontrol enter. Nah, berhasil kan guys? Nah, di sini aku make sure lagi, ini ada nggak sih tabelnya. Nah, ada kan guys? Nah, di sini juga kita habis itu bikin tabel untuk supplier. Nah, di sini supplier tuh ada ID supplier, nama supplier, alamat. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan titik koma kontrol enter. Jadi setiap tabel tuh pasti ada ID kayak ID misal nih tadi karyawan, ada ID karyawan. Terus tadi ada barang, tabel barang itu ada ID barang, pasti ada. Nah, ini kan aku udah nih ini supplier. Nah, aku mau ngisi mau input data-data suppliernya. Di sini aku tinggal isi ID suppliernya, terus petik 1, koma, petik 1, terus isi namanya, nama suppliernya siapa. Nah, terus koma, petik, isi alamatnya. Nah, setelah dirasa cukup,
isi input data ini kita tutup kurung dan titik koma kontrol untuk make sure lagi ya guys. Jadi kita cek lah. Nah, sesuai kan, jadi ada sub 01, 02, 03, 04 down. Nah, terus kita bikin tabel penjualan. Jadi di sini isinya tuh nota, nomor nota itu seperti tadi, dia nggak boleh sama. Jadi dia diisi primary key. Kalau tanggal penjualan itu pasti date. Nah, kalau jumlah barang integer karena dia fokus ke angka aja. Nah, total juga integer karena fokus ke angka. Jadi nggak pakai huruf kayak misal 1 pakai huruf 1, enggak sih. Nah, di sini ID member tadi dimasukin ke sini, terus ID barang, ID karyawan. Nah, habis itu kita relasiin ke tabel lainnya. Jadi di fungsinya relasiin itu dia biar terhubung gitu, dari tabel penjualan ke tabel member, terus tabel barang, karyawan, supplier. Nah, jadi di sini terhubung semua. Nah, di sini setelah membuat tabel, kita isi ini. Setelah itu kita kontrol tutup kurung titik koma kontrol tab. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Gimana sih cara input data ke penjualan? Sama. Jadi kita kasih perintah insert into penjualan values. Nah, ini isi nomor nota, terus ini diisi tanggal penjualan, terus ini jumlah barang, terus ini total, terus ini ID member, ID barang, terus ini ID karyawan. Nah, jadi ini harus sama ya guys ya, kayak ID member ini. Terus juga ID barang juga harus sama ya guys ya. Misal kita ambil barang yang ini tadi berapa nih, 11.110. Oh enggak ada ya ini 114. Nah, jangan lupa habis udah diisi kita tutup kurung titik koma. Nah, di sini aku mau make sure apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini muncul ya guys ya. Lalu aku bikin tabel pembelian. Nah, tabel pembelian tuh isinya apa aja sih? Ada nonfaktur diisi dengan varchar 20 primary key, ID supplier varchar, ID barang varchar, ID karyawan varchar, tanggal pembelian, date, jumlah barang integer, total integer. Nah, ini juga kita relasiin guys ke tabel lainnya. Kayak ini ada ID supplier, terus kita relasiin ke ID supplier. Nah, terus ini kita relasiin ke ID barang juga. Nah, habis itu kita relasiin ke ID karyawan juga. Jadi saling terhubung. Bukan saling terhubung sih. Dari data dari tabel pembelian ini terhubung ke ini, 3 ini. Nah, lalu setelah itu kita tutup kurung titik koma kontrol. Nah, di sini kita
input datanya tuh sama seperti sebelumnya. Jadi kita insert into pembelian values. Nah, di sini kita isi nomor fakturnya, misal pembelian yang pertama, terus suppliernya yang tadi, supplier. Nah, supplier ke 1, habis itu barangnya ke 11, yang barang ke 11 ini. Setelah itu karyawan ke 1, terus tanggal pembelian, jumlah, lalu total. Nah, setelah diisi semua ini, jangan lupa kita tutup kurung, titik koma, dan kontrol enter. Nah, di sini kita lihat. Nah, sesuai kan? Bisa down. Nah, di sini sekalian nih, apa aja sih query-querynya tuh yang buat aggregate, join, group, by, dan between. Nah, untuk yang pertama tuh cara nampilin jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Nah, jadi select on bintang tutup kurung as jumlah member from member. Jadi ini kita select itu buat ngasih perintah, dan count ini tuh buat menghitung dari jumlah member di tabel member. Nah, kita kontrol enter. Nah, jumlahnya yaitu 5 member. Kita pastikan lagi, bener gak sih membernya tuh ada 5? Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi gitu guys. Dan yang kedua, gimana sih cara nampilin nama barang dan jumlah barang yang paling banyak dibeli? Nah, itu kita langsung aja diawali dengan select d titik nama, terus d titik nama underscore barang, koma spasi p titik jumlah underscore barang dari pembelian P, join from itu dari guys, terus ke barang B. Nah, terus on P titik ID underscore barang sama dengan B dot ID underscore barang, order by P dot jumlah underscore barang dash limit 1. Nah, kita jelasin dari mulai kenapa sih aku pakai perintah join, order, sama dash limit 1. Jadi di sini tuh apa ya, ini kan kita mau nampilin nama barang dan jumlah barang yang paling banyak dibeli. Nah, pasti kita harus nyatuin dari nama barang sama jumlah barang kan. Nah, jadi kita search di pembelian ini, dari pembelian ke barang, terus kita apa itu, lupa lagi. Terus kan ini udah nih. Nah, order by P titik jumlah barang dash. Apa sih dash itu? Jadi dex itu bentar guys. Jadi
di situ agar datanya tuh diurutin dari jumlah terbesar ke terkecil. Nah, untuk limit sendiri itu buat ngelimit hasilnya tuh cukup satu aja. Jadi nih kita cek. Nah, jadi hasilnya tuh cuma satu aja, maksudnya tuh satu baris gitu. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Jadi gimana sih cara nampilin banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan supplier dalam transaksi pembelian? Nah, caranya tuh kita isi select s.nama supplier, terus menghitung p.nomor underscore faktur as jumlah underscore aktivitas dari supplier S ke join ke pembelian P on s.id underscore supplier sama dengan p.id underscore supplier group by s.id underscore supplier koma s.nama underscore supplier, dan jangan lupa akhiran dengan ditutup dengan titik koma. Nah, query ini tuh tujuannya buat mengetahui beberapa kali setiap supplier melakukan transaksi pembelian. Saya menggunakan join untuk menghubungkan tabel ini, menghubungkan tabel supplier dengan pembelian. Nah, kemudian fungsi count ini itu untuk digunakan untuk menghitung jumlah faktur yang dimiliki setiap supplier karena datanya harus dihitung per supplier. Saya menggunakan group by agar hasilnya dikelompokkan berdasarkan masing-masing supplier. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke nomor 4. Gimana sih cara nampilin total jumlah barang yang dijual? Kita pakai perintah seperti sebelumnya, select. Nah, di sini kita pakai sum jumlah barang, terus as total barang terjual from penjualan. Jadi kita ambil dari penjualan, tabel penjualan. Nah, pada nomor 4 ini fungsi sum itu untuk menjumlahkan seluruh nilai pada kolom jumlah barang di tabel penjualan, sehingga kita mengetahui total seluruh barang yang berhasil dijual. Nah, hasilnya seperti ini. Yang terjual 17. Dan lanjut nomor 5. Gimana sih cara nampilin nama barang dan jumlah barang yang dibeli yang jumlahnya antara 3 sampai 7. Jadi kita pakai between. Jadi between itu kayak antara gitu. Nah, kita pakai select, terus nama barang ya. Terus kita pakai jumlah barang. Nah, dari pembelian ke barang, terus on p.id underscore barang sama dengan b.id underscore barang, dimana p. jumlah barang antara 3 dan 7. Jadi yang dimaksud ini tuh menggunakan operator between tuh menggunakan jadi jumlahnya tuh antara 3 sampai 7 yang ditampilin. Misal nih adanya tuh angka 5, 6, 8. Nah, yang ditampilin tuh 5 sama 6, 8-nya enggak.
Nah, dari fungsi between itu sendiri itu untuk mencari data yang berada di antara dua nilai. Nah, juga. Jadi pada query ini yang ditampilin tuh jumlahnya tuh di atas 3 dan di bawah 7. Seperti ini. Nah, antara 3 dan 7 nih, bukan di bawah atau di atas. Nah, kita lanjut nomor 6. Tampilkan nama barang dan jumlah barang yang dibeli yang jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini kita pakai slash p.nama underscore barang, koma p titik jumlah barang from pembelian p ke join ke barang b on p.id underscore barang sama dengan b.id underscore barang, di mana p jumlah barang sama kurang sama dengan 5, terus titik koma kontrol enter itu nanti. Nah, untuk yang nomor 6 ini hampir sama kayak query sebelumnya nih, cuman ya kondisinya tuh yang digunakan adalah kurang dari sama dengan 5. Jadi outputnya tuh hanya nampilin yang di bawah 5 nih, contohnya seperti ini. Nah, maksimal itu pokoknya 5 lah, bawah 5, kalau di atasnya nggak bisa. Seperti ini. Nah, kita lanjut nomor 7. Nampilin nama barang yang paling sedikit dibeli. Nah, yang paling sedikit tuh kita pakai apa nih? ASC. Nah, itu fungsinya pokoknya diurutin dari yang terkecil lah, paling sedikit lah. Nah, kita pakai select b.nama underscore barang titik koma spasi p jumlah underscore barang dari pembelian join ke barang b on p.id underscore barang sama dengan b.id underscore barang order by p jumlah underscore barang asc limit 1. Seperti sebelumnya limit 1 itu hasilnya tuh 1 aja. Nah, jadi kan di sini kan disuruh nyari paling sedikit nih yang dibeli. Nah, di sini tuh sebenarnya sama sih kayak nomor 2 ini. Cuman di sini aku pakai ASC sehingga data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, berhubung aku pakai limit 1, jadi pasti yang diambil paling sedikit. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau aku nggak pakai limit nih, kalau misal nggak pakai limit, nah dia akan urutin dari kecil ke besar dan juga ditampilin semua. Kalau aku pakai limit, nah kalau aku pakai limit tuh ya yang ditampilin cuman yang pertama, jadi menjawab ini nomor 7 ini. Dan kita lanjut ke nomor 8. Tampilkan nama barang, jumlah total barang, dan nama supplier yang mempunyai kode supplier
00001. Nah, di sini kita pakai perintah slash b.nama dan kita pakai sum. Kita pakai sum aja. Dalam buka kurung b dot jumlah barang, jumlah underscore barang, tutup kurung pakai as. Kita urutin. Terus s dot nama underscore supplier dari pembelian P, join barang B on p.id underscore barang underscore sama dengan b.id underscore barang, join supplier, terus on p.id underscore supplier sama dengan s.id underscore supplier, di mana s.id supplier sama dengan pokoknya kita harus nyebutin yang dimana yang boleh disebut, yang boleh ditampil itu yang pakai supplier 0001 group by b dot nama underscore barang, s titik nama supplier titik koma. Nah, ini tuh nampilin total jumlah barang yang dibeli dan nama supplier dengan kode sub 001. Jadi aku pakai join untuk menghubungkan tabel pembelian dengan tabel barang dan supplier. Pembelian, barang, dan supplier. Nah, fungsi sum itu digunakan untuk menghitung total jumlah barang, sedangkan group by digunakan agar perhitungan dilakukan berdasarkan nama barang dan supplier. Nah, ini berdasarkan nama barang dan supplier. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang mempunyai kode supplier 0001 itu nama barangnya topi, totalnya 10. Nama suppliernya Agus. Kita lanjut nomor 9. Tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang dilayani oleh karyawan karyawan 00001. Select, kita pakai select m.nama b.nama underscore barang, b titik jumlah barang from dari penjualan P, join ke member M on p.id member sama dengan m.id underscore member, join ke barang B on p.id underscore barang sama dengan p.id underscore barang, di mana p.id underscore karyawan yang ditampilin cuman karyawan 0001. Nah, jadi di sini kan aku pakai join nih buat menghubungin dari penjualan terus ke member terus sama barang buat ngasih tahu siapa sih yang dilayanin sama karyawan 001 ini. Nah, kemudian aku nambahin where atau di mana agar hanya transaksi yang dilayani oleh karyawan tersebut. Nah, nih karyawan tersebut ini hasilnya seperti ini. Yang dilayani sama karyawan 00001 Joshua, nama barangnya sepatu, jumlah barangnya 3. Nah, yang terakhir tampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan dengan tanggal transaksi 2014 bulan 10 tanggal 25.
kita pakai sama, awalnya tuh semua harus pakai select. Kita pakai select, terus b dot nama underscore barang, koma p dot jumlah barang, koma k dot nama underscore nama as, nama underscore karyawan dari penjualan p join ke barang b on p.id underscore barang sama dengan p.id underscore barang join karyawan k on p.id underscore karyawan sama dengan k.id underscore karyawan, dimana yang perlu ditampilin hanya tuh dari tanggal penjualannya, hanya dari tanggal penjualan ini. Nah, aku sama seperti sebelumnya pakai join dari penjualan, join ke barang, terus ke karyawan. Karena di sini kan nih ada barang, terus jumlah, sama nama karyawan. Nah, kemudian saya menggunakan var. Nah, tadi yang saya pakai tuh var dari tanggal penjualan yang aku sebutin ini. Nah, hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan atau tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang jelas. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.